pimpin doa, Eldo. Ya, Pak. Pimpin Pak. doa. Kita mulai, pimpin doa lah. Saya, Pak. Ya, Eldo. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji Kau masih memberikan kami nafas kehidupan pada saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin belajar. Kiranya ilmu yang diajarkan oleh dosen kami bisa kami terapkan di kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hari ini sama selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, saya akan share screen. Udah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi dari rangkaian materi yang minggu-minggu lalu, kita sudah membincangkan tentang asal-usul budaya Batak, ya. Dan jangan dilupakan sumber dari segala nilai peradaban Batak, budaya Batak, yakni dari mitos si Raja Batak, ya. Nah, jadi itulah asal usul budaya Batak. Dari mitos si Raja Batak itu ada unsur-unsur kosmologi, antropologi, budaya, dan karya. Nah, jadi itulah dari kisah tentang si Raja Batak, asal usul manusia menurut konsepnya orang Batak, lahirlah pemahaman tentang alam semesta, tentang tiga dunia, ya. Dari situ lahir dengan pemahaman tentang manusia, antropologi, ya, antropologi Batak. Kemudian lahir pemahaman tentang budaya, konsep Dalihan Natulu, dan dari situ lahir karya-karya budaya. Nah, jadi kita sudah membincangkan beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana produk budaya Batak menghasilkan Dalihan Natulu, ya. Nah, di dalam Dalihan Natulu itu ada sistem marga. Nah, di dalam sistem marga itu ada nilai-nilai yang kita bisa simpulkan, itu yang saya simpulkan, ya. Bukan orang lain. Saya tidak mendapatkan ini dari orang lain, tetapi dari penelitian saya menyimpulkan dari sistem marga ada nilai demokrasi interdependen dalam diri orang Batak. Kemudian dari konsep Dalihan Natulu itu juga lahirlah kultus atau ritual adat. Yang disebut adat itu adalah bagaimana praktek dari Dalihan Natulu itu dalam sebuah pesta. Pesta itulah yang disebut sebagai ritual, ya. Nah, jadi banyak jenis-jenis pesta, mulai dari kelahiran sampai kematian, ya. Itu semua dalam bentuk ritual. Nah, jadi disitulah sistem marga itu berlangsung dengan adanya tiga posisi Dalihan Natulu, ya, hula-hula, dongat tubuh, dan buru, ya. Nah, jadi dalam sistem budaya Batak, adat Batak, Dalihan Natulu itu ada nilai yang sangat tinggi dalam praktek ritual adat Batak itu yang saya sebut harmonis religius. Nah, jadi semua unsur di dalam posisi Dalihan Natulu itu dalam praktek adat Batak atau pesta yang diselenggarakan itu ada nilai harmonis religius. Nah, jadi semua itu adalah ritual, peribadahan, itu penyembahan. Dan yang ketiga, dari sistem
Dalihan Natulu itu juga kita melihat ada keharmonisan antara manusia dengan sesamanya, demikian juga dengan alam semesta. Nah, jadi karena itu ada totalitas kesemestaan di antara manusia dengan sesamanya, demikian juga dengan dunia atau universal ya, dunia kosmologi dalam arti universal. Nah, di dalam posisi seperti itu ada nilai trialog dialektis. Nah, jadi ada dialektika antara posisi ketiga unsur-unsur Dalihan Natulu dalam totalitas kesemestaan. Nah, jadi tidak ada pertentangan, tetapi ada keserasian atau keharmonisan. Dan yang keempat, ada gerak yang dinamis aktif. Semua orang aktif dan dinamis. Jadi tidak ada di dalam sebuah sistem Dalihan Natulu itu orang yang tidak menjadi aktif. Semua aktif ya. Dan semua itu dalam posisi yang saling bekerja atau interrelasi satu dengan yang lain, yang tidak ada saling merendahkan atau meninggikan. Semua dalam posisi yang sama ya. Jadi itu juga menjadi simbol Dalihan Natulu, tiga tungku itu ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi dalam satu posisi yang sama, tapi itu dinamis ya, gerakannya itu semua aktif. Nah, jadi itu saya sebut sebagai anti kemapanan. Jadi di dalam sistem kekerabatan Dalihan Natulu, dalam praktek budaya Batak itu tidak ada yang status quo, yang statis ya. Jadi semua itu dinamis, bergerak dan aktif. Ya. Kemudian kita akan masuk kepada esensi dari keseluruhan yang kita bicarakan itu, apa buah-buah karakteristik yang dapat kita tuai dari keseluruhan yang kita bicarakan tentang mitos si Raja Batak, tentang kosmologi si Banua Ginjang, Banua Tonga, Banua Toru, kemudian dengan pemahaman manusia, tondi, daging, dohot, roh ya, roh, jiwa ya, yang kita yakini juga di dalam pemahaman iman Kristen tentang Trinitatis ya, itu sangat relevan dengan pemahaman budaya Batak. Nah, jadi apa karakter yang kita dapatkan dari keseluruhan nilai-nilai budaya dan praktek budaya Batak itu? Nah, inilah yang menjadi inti dari seluruh pelajaran kita yang saya mau sampaikan kepada kita, yang saya membuat ini menjadi sebuah penelitian yang saya sebut sebagai karakter unggul Batak. Nah, artinya supaya apa yang semua stigma, hal-hal negatif yang dicapkan kepada orang Batak atau yang disebut sebagai sampah budaya itu jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah menjadi jati diri orang Batak. Nah, jadi selama dalam kehidupan orang Batak yang masih berpegang kepada cara-cara penilaian yang sedemikian, maka kehidupan orang Batak akan selalu dicap secara negatif. Atau mungkin kita sendiri jadi mengaminkan atau menerima begitu saja hal-hal yang negatif. Dan kita sendiri tidak akan bisa membuang atau mengikis hal-hal yang negatif. Bahkan mungkin kita katakan ya sudah seperti itulah kami orang Batak. Nah, jadi seolah-olah orang Batak itu ya sudah nggak bisa berubah lagi. Nah, tetapi di dalam konteks kekristenan justru inilah yang harus menjadi bagian dari sumbangsih kekristenan yang kita anut dalam menghayati budaya Batak. Nah, jadi keseluruhan jati diri Batak di luar kekristenan itu akan tetap menjadi sesuatu yang negatif atau mungkin di stigma lah ya. Tetapi setelah kita menjadi orang Kristen, bagaimana stigma itu dikikis, dibuang, dan kita tumbuhkan
karakter yang positif, yang unggul. Nah, jadi begitu banyak hal-hal yang negatif yang kalian sudah buat ya dari tugas yang saya minta kalian kerjakan, bagaimana stigma-stigma yang pernah yang kalian dengar, yang kalian rasakan atau yang dicap kepada orang Batak. Nah, itu supaya dibuang, dikikis dan jangan dijadikan sebagai identitas diri atau jati diri orang Batak ya. Nah, karena itu sumbangsih dari pelajaran kita tentang antropologi budaya Batak ini, kita mau mengangkat karakter unggul dari orang Batak atau budaya Batak yang harus kita kembangkan dan yang kita jadikan sebagai karakter kemanusiaan kita yang positif ya. Ya, ini yang bagian ketiga karakter unggul Batak ya. Dari uraian di atas, dari yang sudah saya jelaskan tadi itu, sedikitnya ada 3 sikap hidup yang mendasari tindakan orang Batak sebagai ekspresi budaya Dalihan Natulu yang mencerminkan karakter unggul orang Batak. Nah, jadi inilah karakter unggulnya orang Batak yang harus kita kembangkan. Ya, barangkali tidak semua orang Batak mengerti dan bisa mendalami ini, tetapi kita yang sudah mendalami budaya Batak, kita harus bisa mengangkat atau menangkap intisari untuk kita kembangkan, supaya jangan lagi hal-hal yang negatif yang dibuat menjadi stigma Batak itu yang terus dihayati dan diwariskan. Dan terlalu banyak memang orang-orang Batak sendiri membuat nilai-nilai yang negatif atau stigma itu yang sudah dikatakan sebagai karakter Batak. Nah, ini yang harus kita tolak, yang harus kita kritisi ya. Nah, karena itu saya bukan mau mengatakan bahwa apa yang kita akan bicarakan ini sudah memang itu yang dianut oleh orang Batak. Belum tentu. Dan jangan-jangan juga banyak orang-orang Batak yang sudah lama Kristen tetapi nilai-nilai yang negatif itu yang masih dipegang ya. Ya, contohnya kalau dalam apa namanya yang dikatakan cita-cita orang Batak itu ya, apa yang dikatakan cita-cita nih halak Batak? 3H. Yang dikatakan cita-cita orang Batak itu 3H. Sangapon. Agabion Hamoral, Pak. Iya. Nah, jadi itu seringkali juga menjadi dibuat sebagai jati diri orang Batak. Jati diri dalam arti bahwa hal-hal yang bersifat material dan hal yang hanya duniawi belaka yang dianggap sebagai puncak dari aktualisasi diri orang Batak. Sehingga kalau orang Batak sudah kaya raya atau dapat jabatan atau dia punya anak buru, sudah poparannya, sudah selesailah. Dan dianggap itulah puncak dari keberhasilan capaian prestasi orang Batak. Nah, jadi belum tentu ya. Nah, jadi ini yang kita mau mau di counter ya. Bagaimana dalam kekristenan bukan lagi hal-hal seperti itu yang menjadi cita-cita atau menjadi nilai yang dipegang, dihayati oleh orang Batak yang sudah hidup di dalam kekristenan ya, di dalam Kristus. Nah, jadi karakter unggul Batak ini saya harapkan betul-betul kita hayati, kita kembangkan, dan inilah yang menjadi tugas panggilan kita sebagai partohonan. Nah, saya harap ini betul-betul nanti kalian bisa kembangkan atau kalian bisa gali lagi untuk buat studi lagi. Semoga kalian juga menjadi orang yang bisa mengembalikan marwah iman Kristen Batak di tengah-tengah kehidupan sosial budaya kita. Supaya jangan lagi ada seperti contohnya yang anti budaya atau mempertentangkan budaya dengan iman Kristen, atau mungkin tidak peduli dengan adat, atau justru dianggap budaya Batak itulah identitas jati dirinya. Padahal sudah Kristen ya. Nah, jadi ini yang saya harapkan dengan karakter unggul Batak ini, bagaimana iman Kristen dengan budaya Batak
itu menjadi satu akumulasi dengan bentuk nilai-nilai karakter unggul yang kita mau kembangkan itu. Inilah yang saya mau sampaikan kepada kalian sekarang ya. Nah, jadi inilah yang pertama, religius spiritualis. Religius spiritualis artinya seluruh kehidupan orang Batak itu dalam rangka spiritualitas. Dan itu wujudnya dalam kesalehan, ya, religius. Jadi tidak ada orang Batak Kristen yang tidak hidup di dalam iman. Nah, itu yang kita harapkan, yang saya harapkan supaya kita kembangkan. Ini karakter unggul. Nah, jadi ini yang bisa menolak atau menyaring unsur-unsur yang negatif yang sudah dibuat menjadi stigma itu tadi. Nah, jadi supaya kita betul-betul sebagai orang Kristen Batak, ya, dan itu nggak bisa dipisah lagi. Dan semoga ini juga bisa kita kembangkan supaya orang Kristen dimanapun dia, apakah orang Batak, apakah dia Kristen atau bukan, tetapi inilah yang kita mau wariskan, mau diajarkan ya, apalagi nanti kepada para guru malua atau anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah menghayati ini dan sudah kita praktekkan, kita ajarkan, kita didik, atau mungkin kalian bisa membuat, mengembangkan nanti dalam strata berikut, kalian mau melakukan penelitian ya untuk S2, S3 ya. Saya sangat bangga kalau ini kalian bisa kembangkan dalam rangka juga bagaimana menghayati nilai-nilai kultur Batak yang hidup di dalam kekudusan, kesalehan sebagai orang Kristen ya, yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Nah, jadi religius spiritualis ya. Semua aspek hidup orang Batak telah terisi oleh motif-motif religius. Nah, artinya tidak ada motif yang lain daripada motif keimanan, motif agama ya, kesalehan, kekudusan. Nah, jadi seluruh kehidupan orang Batak yang kita harapkan, yang saya harapkan untuk dikembangkan ya, kalian juga harus kembangkan ini supaya motif-motif religius. Tidak ada motif-motif politis atau motif-motif hanya sekedar budaya seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, jadi jangan, gereja bukan mengajarkan budaya, bukan tugas gereja mengajarkan budaya ya. Tetapi apa yang dipraktekkan oleh gereja atau oleh orang Batak Kristen itu sudah motif religius. Dan di situ dia menghayati budayanya, nggak bisa dipisah lagi. Jadi iman Kristen dengan budaya Batak nggak bisa dipisah lagi, karena itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, yang serasi. Nah, karena itu juga jangan dipertentangkan budaya dengan iman. Dalam iman Kristen kita ya kita nggak bicara agama yang lain ya. Tetapi bagi kita bahwa iman Kristen dan dengan budaya Batak itu sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisah lagi. Dan itulah ciri khas dari, kalau kita katakan gereja kita HKBP ya, B-nya itu. Kecuali kalau B-nya itu dibuang. Nah, jadi bagaimana ini menjadi sebuah nilai yang bisa akumulasinya kita kembangkan untuk dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam bergereja, bermasyarakat, dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, dan segala hal. Selama kita menjadi yang kita katakan HKBP itu. Dan inilah kiranya menjadi karakter unggul yang kita bisa sumbangkan bagi kemanusiaan, bagi orang Batak, bagi semua bangsa, bagi dimanapun kita berada ya. Karena orang Batak sudah ada di mana-mana. Nah, jadi kemanapun kita berada sebagai orang Batak Kristen, ya apalagi dengan HKBP-nya itu ya, bukan dalam arti organisasi, tetapi dalam nilai Kristen Bataknya itu yang nggak bisa dipisah ya. Nah, jadi kedua unsur ini sudah tidak akan bisa lagi dipisah, tetapi sudah menjadi sesuatu yang harmonis. Nah, jadi semua aspek hidup orang Batak telah terisi oleh motif-motif religius. Nah, jadi dengan menghayati sikap hidup religius spiritualis ini, semua motif kehidupan kita, dalam rangka apa kita mau menjadi apa, mengerjakan apa, untuk apa, semua itu adalah dalam rangka motif religius, dalam rangka ibadah. Ya, semua itu ibadah yang kita kerjakan atau yang kita rencanakan, aktivitas kita sehari-hari, semua itu adalah dalam rangka ritual atau ibadah.
Meskipun dalam kenyataannya bisa saja terlihat sisi-sisi negatif dalam praktek beragamanya. Nah, jadi mungkin saja orang yang beragama dalam praktek agamanya itu ya beda-beda dalam melakukan doktrin-doktrin tertentu ya. Tetapi semua apa yang dilakukan itu tetap adalah dalam motif ritual. Nah, jadi bisa saja pemahaman tentang doktrin-doktrin yang begitu macam ya. Ya, tentang bagaimana parsaripeon atau rumah tangga, bagaimana kalau marsi dua-dua gitu. Nah, sesama antar gereja bisa saja mungkin beda-beda ya. Tetapi dalam hal praktek kehidupan yang dilakukan oleh orang Batak Kristen itu tetap adalah dalam rangka motif religius. Begitu juga dalam melakukan aktivitas-aktivitas apa namanya ya, yang disebut sebagai liturgi. Ya, masing-masing gereja kan beda-beda liturginya ya. Tetapi liturgi yang dilakukan dalam kehidupan beragama, apapun agamanya, tetap dalam rangka motif ritual atau religius untuk penyembahan kepada Tuhan. Nah, jadi tidak dipersoalkan lagi bagaimana bentuk liturgi atau tata ibadah, bagaimana doktrin-doktrinnya tidak menjadi itu. Bukan itu yang menjadi masalah ya. Tetapi semua yang dilakukan bisa saja beda-beda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi semua itu adalah dalam motif religius. Hal semacam ini adalah umum dalam semua agama sebagai faktor perusak. Seperti halnya kematian itu sendiri bagi manusia yang mengganggu namun sekaligus menguatkan legitimasi religius dan ideasi sosial. Nah, jadi bisa saja beda-beda pemahaman doktrin tentang bagaimana orang mati ya. Bisa saja beda-beda tentang doktrin perjamuan kudus atau baptisan kudus. Doktrinnya bisa beda-beda ya. Nah, tetapi jangan itu menjadi sumber masalah. Jangan itu dibuat menjadi benturan. Tetapi sepanjang sudah hidup di dalam budaya Batak dan iman Kristen, itu sudah menjadi satu liturgi atau ibadah, ritual, penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lagi ada faktor-faktor perbedaan yang membuat konflik di tengah-tengah kehidupan Batak Kristen ya, atau Kristen Batak. Justru oleh adanya faktor negatif inilah, maka dialektika antara kebutuhan legitimasi untuk mempertahankan dunianya sebagai ideasi religius dengan realitas objektif maupun subjektif menjadi dinamis. Nah, jadi penghayatan masing-masing orang bisa berbeda. Karena itu, apapun yang dihayati oleh setiap orang dalam rangka kehidupan dia sebagai orang Batak, tetap itu adalah dalam rangka religius. Nah, jadi tetap dinamis dan tidak membenturkan itu kepada doktrin-doktrin atau praktek-praktek yang berbeda antara satu yang dengan yang lain. Ya, Peter Berger ini seorang sosiolog ya, dunia sudah mengenal ini, mengatakan bahwa manusialah yang memproduksi dan mereproduksi agama. Nah, karena itu agama juga jangan dibenturkan. Nah, jadi jangan berbeda karena perbedaan gereja, doktrin atau mungkin agama-agama yang ada itu berbeda ya. Dalam agama di Indonesia ini dikatakan agama yang diakui negara itu ya jangan dibenturkan, tidak menjadi persoalan itu lagi. Nah, karena itu manusialah yang memproduksi dan mereproduksi agama. Nah, jadi agama itu adalah ciptaan manusia. Agama itu adalah bagian dari budaya. Nah, karena itu tidak perlu dibenturkan. Mungkin bisa saja berbeda cara anutan atau pemahaman dalam prakteknya juga bisa beda-beda. Karena manusia yang menciptakan itu. Tetapi nilai spiritual religius ini tadi itu akan dianut, dihayati oleh semua orang Batak Kristen. Nah, jadi karena itu juga yang bukan Kristen kita harapkan ya mereka juga bisa mempunyai nilai ini, spiritualis religius ini. Dan itu memang akan kelihatan. Ya lihat sajalah kalau misalnya Parmalim ya. Parmalim itu yang lebih asli sebenarnya. Mereka nggak mempersoalkan agama sebenarnya. Tetapi itu adat Batak yang mereka pelihara.
itu bukan agama menurut mereka. Adatnya itu agamanya lah ya, dan itu tidak dibenturkan. Nah, karena itu kita juga jangan antipati kepada yang berbeda agama atau kepada parmalin. Nah, jadi jangan kita anggap mereka salah. Ya, memang beda dengan kita karena doktrin iman kita beda. Tetapi dalam penghayatan religius spiritualis itu sebagai orang Batak yang beriman, apapun agamanya tidak menjadi persoalan ya. Dalam hal ini kita itu mempunyai penghayatan yang sama, religius spiritualis. Nah, jadi akan kelihatan di situ nanti unsur-unsur yang positif dalam kehidupan orang Batak. Tetapi ini yang harus menjadi sumbangsi kita sebagai orang Kristen. Nah, karena dalam iman Kristen lah saya meneliti ini bisa menghasilkan ide atau gagasan yang seperti ini. Kalau di luar Kristen mungkin saya nggak bisa menyimpulkan hal seperti ini. Tetapi karena saya sudah di dalam Kristus, saya bisa menyimpulkan ini menjadi karakter unggul Batak. Nah, tetapi saya yakin di agama apapun orang Batak, kalau dia sungguh-sungguh menghayati dan merelevansikannya dengan imannya, akan ditemukan ini religius spiritualis ini. Dan orang Parmalim itu sungguh kelihatan ya. Nah, jadi di dalam Parmalim itu mereka sungguh-sungguh adatnya itu budayanya, jadi tidak dibedakan. Namun proses internalisasi secara individual terhadap berbagai gejala sosial dan religius telah dapat melahirkan spiritualitas yang tinggi bagi orang Batak. Nah, jadi sepanjang dia menghayati budayanya dan menghayati nilai-nilai luhur kulturnya, dan apalagi kita setelah iman Kristen yang cocok sekali dengan budaya Batak itu, ya dia akan menemukan melahirkan spiritualitas yang tinggi yang saya sebut ini tadi religius spiritualis. Dan dia tidak akan melakukan kecurangan, kejahatan, menipu, memperkosa, dia tidak akan lakukan lagi itu, membunuh ya, dia tidak akan lakukan. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita mau melihat kemurnian itu sebenarnya Parmalim itu yang pelihara, padahal mereka bukan Kristen ya. Nah, harusnya kita yang memiliki sifat perilaku yang mereka lakukan, bukan soal doktrin atau ritualnya ya, bukan dalam arti liturginya ya, tetapi penghayatan itu dan ekspresi mereka, perilaku mereka, ya itu kelihatan. Nah, ini sungguh-sungguh menjadi satu kritik buat kita Kristen. Kalau lebih baik Parmalim daripada kita, ya sepertinya kita bukan orang Kristen. Nah, itu yang harus kita koreksi diri kita ya. Kenapa orang Parmalim itu lebih baik dari orang Kristen Batak ya, orang Batak Kristen ya. Nah, mestinya tidak. Kita harus lebih unggul mestinya karena kita sudah dalam Kristus kan. Dalam keyakinan bahwa Kristus sudah menebus kita dan kita sudah diselamatkan. Nah, orang Parmalim itu kan nggak ada seperti itu penghayatan. Apalagi kalau dia Batak Islam kan. Nah, mereka nggak akan menghayati lebih dari penghayatan kita mestinya. Nah, karena itu perilaku kita juga jangan lebih rendah dari mereka. Harusnya lebih tinggi, lebih unggul. Nah, kesiapan berkorban untuk kebaikan, segala kebajikan, harusnya kita lebih baik dari mereka itu. Karena kita sudah dalam Kristus. Nah, ini yang saya maksudkan itu ya. Itulah yang telah mereka upayakan di dalam karya seni dan budaya yang mereka praktekkan sehari-hari. Dan itulah harusnya menjadi ekspresi budaya kita, dalam perilaku kita, dalam bagaimana motivasi-motivasi kita, bersosialisasi dan bertindak dalam perbuatan sehari-hari. Nah, karena itu sungguh luar biasa kalau kita sebagai orang Kristen Batak bisa menghayati ini, dan kita harus lebih unggul dari mereka yang bukan Kristen. Walaupun mereka orang Batak yang menghayati nilai-nilai kultur itu, karena mereka masih di dalam pemahaman murni kultur saja. Kita sudah di dalam iman dalam Kristus yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus ya. Yang kedua, transparan demokratis. Nah, ini luar biasa dari hasil intisari dari dinamika Dalihan Natolu ya, dalam praktek ritual adat Batak itu Dalihan Natolu ini itu transparan demokratis sekali. Nah, jadi situ sangat
demokratis dan transparan, tidak ada yang ditutupi. Ya, dalam setiap acara atau upacara maupun di kalangan apapun di kalangan masyarakat Batak, sifat demokrasi sangat dominan. Nah, jadi orang Batak itu demokrasinya sangat terbuka orang Batak. Sangat menghargai dan tidak merendahkan dan tidak membuat jabatan atau materi sebagai sebagai ukuran, dan itu tidak sama sekali mempengaruhi orang Batak menilai manusia. Acara atau pesta atau kegiatan apapun di dalam komunitas Batak, sekecil apapun itu, tidak pernah ada dan tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan ketiga unsur Dalihan Natolu. Nah, karena itu sekecil apapun acaranya orang Batak, dia akan tetap melibatkan hula-hulanya, dongat tubuhnya, dan burunya. Nah, inilah yang kita katakan tadi sangat dinamis ya, demokratis. Ketiga unsur itu tetap hadir ketika ada acara-acara tertentu. Tidak persoalan besarnya ya, sekecil apapun kegiatan yang ada melibatkan ya ketiga unsur itu, Dalihan Natolu itu, maka nilai transparan dan demokratis itu sungguh-sungguh nyata kelihatan dan dipraktekkan, dihayati ya, sangat terbuka. Masing-masing pihak mempunyai peranan dan berfungsi aktif sesuai posisinya di dalam sistem budaya tersebut. Nah, jadi semua aktif. Burunya itu marhubas deh. Dak boleh si suruh-suruan kan. Nah, hula-hulana masuk-masuk. Nah, dengan mengalihon hata nasihat-nasihat dari firman Tuhan lah. Kalau dulu ya dengan bahasa-bahasa upasa ya. Tapi setelah Kristen kita yakini bahwa itu adalah bahasa berkat. Dengan status dan sebutan raja bagi semua pihak oleh sesamanya. Terpelihara sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi semua dihormati dan dihargai ya, tidak ada yang direndahkan. Namun dalam kenyataan sehari-hari oleh faktor penyimpangan kepribadian manusia secara individual bisa terjadi misalnya oleh penghargaan terhadap diri sendiri yang berlebihan, misalnya karena dia orang kaya, dia mau merendahkan, meninggikan diri atau membuat dongat tubuhnya tidak perlu. Nah, bisa saja itu terjadi, tapi bukan itu ya. Jangan terjadi yang seperti itu. Nah, yang seorang justru merendahkan orang lain. Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Konflik sosial bisa terjadi oleh adanya kebebasan dan sikap demokratis seperti ini. Pasti akan terjadi konflik. Seperti contoh yang saya bilang minggu lalu ya, ada seorang kaya, konglomerat, meninggal orang tuanya, nggak ada orang yang datang. Karena apa? Dia sudah berperilaku yang tidak demokratis, dia tidak hargai dongan sahutannya, dongan tubuhnya, hula-hulanya, burunya nggak dihargai. Ya dia nggak, ini terjadi krisis. Nah, ini yang mau diingatkan. Nah, jadi jangan seperti itu. Tetapi justru di situ pula halnya ada solusi jalan keluar tersedia. Nah, jadi ketika dia sudah minta maaf, itu mula gorohani dongan naik kan dari hula-hulanya, dan dia sudah mengakui kecerobohannya lah gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan yang seperti itulah kita mau mengembangkan sikap yang saling toleran dan saling menghargai satu dengan yang lain ya. Dan jangan karena hartanya, posisinya, jabatannya disombongkan. Itu tidak akan membuat dia akan berterima dan akan terjadi konflik, krisis di tengah-tengah masyarakat. Dan dia nggak akan dihargai. Dan bagi orang Batak nggak ada artinya kekayaannya itu ya. Jabatan itu nggak ada artinya. Kalau tidak dihargai, dongat tubuhnya, hula-hulanya, burunya. Dan orang Batak nggak akan mau ambil muka ke situ, nggak akan mau. Nah, itulah kepribadiannya orang Batak. Dan ini yang harus kita pegang ya. Dan kita tidak akan mau karena jabatan, mungkin
kita sebagai buruh atau kerani atau pegawai kecil, ada orang Batak yang direktur di satu perusahaan, ya kita akan mau ambil muka dengan itu ya. Nah, mungkin bisa saja dalam posisi adatnya dia hula-hulanya dalam status sosial rendah, dia buruhnya sebagai direktur atau pejabat dan nggak akan mau itu. Nah, tetapi tetap buruh itu tetap buruh, dia harus hormat kepada hula-hula. Nah, itulah ciri khasnya orang Batak. Itu akan langsung kelihatan itu orang Batak. Dengan keterbukaan, transparansi, dan demokrasi di dalam sistem budaya Dalian Natulu itu, senantiasa ada kebutuhan akan penyelesaian masalah bersama. Nah, jadi orang Batak tidak akan mau bertahan dalam masalah. Kalau dia tetap mau hidup berdampingan dengan sesamanya ya, sebagai bagian dari Dalian Natulu itu. Dia pasti akan segera menyelesaikan, ada yang minta maaf dan segera akan memaafkan. Dan orang Batak itu sangat terbuka ya, sepanjang memang yang sesamanya juga mau terbuka. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau terbuka, dia nggak akan berterima dengan orang lain. Nah, jadi keterbukaan itu sangat penting bagi orang Batak. Itu yang dikatakan mungkin si buru puas, si buru bakara ya. Jadi mulunga puas dan ngadong bemara. Nah, jadi orang Batak bukan pendendam. Nah, sepanjang dia terbuka, habis persoalan. Nggak ada dendam bagi orang Batak. Tetapi sepanjang dia masih mau memendam atau menyombongkan diri, yang nggak akan dihargai dia. Tetapi kalau dia sudah minta maaf, langsung lebur itu hatinya orang Batak. Orang Batak bukan keras hati dan bukan pendendam ya. Tetapi kalau dia juga tidak dihargai, ya dia nggak mau mengatoi. Nah, begitu juga. Bagaimana kita saling menghargai supaya jangan terjadi konflik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu. Nah, jadi saling menghargai, menghormati itu sangat penting bagi orang Batak. Karena itu jiwa Batak yang demokratis seperti itulah yang harus kita kembangkan dan jarang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang lain. Orang Batak sangat terbuka dan sangat demokratis. Kalau sudah dibukakan begitu, tidak ada yang tersembunyi bagi orang Batak ya. Bukan A dikatakan B di dalam hatinya. Enggak, orang Batak enggak seperti itu. Nah, jadi apa yang dikatakan, diucapkan, itulah yang dalam hatinya, tidak ada yang tersembunyi. Nah, jadi beda dengan suku-suku yang lain. Dan karena itu sebenarnya ya orang Batak nggak cocok jadi diplomat. Diplomat yang bisa ngomong beda dengan ucapan, beda dengan perbuatan ya. Nah, karena orang Batak itu terbuka sekali, sangat demokratis dan saling menghargai. Tapi gampang juga jadi orang langsung tahu isi hatinya begitu ya. Nah, karena itu, tetapi orang Batak tidak akan mau kalau sudah diperlakukan seperti itu, dia akan langsung ambil jarak biasanya ya. Nah, karena itu kita juga jangan menjadi orang yang merendahkan orang lain, tetapi kita juga jangan meninggikan diri atau menyombongkan diri karena ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dengan demikian, dalam budaya Dalian Natulu tidak ada kata tertutup. Tidak ada seperti yang dikatakan, kalau dikatakan yang dendam sampai di Tanorara, dibilang gitu ya, Pajupang di Tanorara. Itu bukan budaya Batak gitu. Nah, itu stigma juga ya. Itu cacat yang sampah budaya Batak itu, sampah ya, itu bukan budaya Batak, tetapi itu sampah-sampah yang dicekokkan kepada perilaku orang Batak, tetapi itu bukan orang Batak ya. Kalau ada sikap orang Batak pendendam, itu bukan orang Batak. Itu bertolak belakang dengan jiwa demokratis dan terbuka ini ya, transparan dan demokratis. Tidak seperti itu jiwanya orang Batak. Orang Batak bukan pendendam. Sebab selalu ada jalan terbuka dari kebuntuan bersama. Nah, karena itu bagi orang Batak, sepanjang dia terbuka, tidak akan ada masalah. Tidak akan terjadi konflik. Tetapi ketika tertutup, disembunyikan, beda-beda, atau dalam hatinya beda dengan yang diucapkan, ya itu akan jadi masalah. Jadi bagi orang Batak, si buru puas, si buru bakara, dia sangat terbuka. Dan jangan dibohongi, jangan ditipu. Kalau orang Batak ditipu, dia akan tidak akan mau berkomunikasi lagi ya. Nah, sepanjang masih bisa jangan dibohongi lah, jangan berbohong sama orang Batak.
Orang Batak paling anti dengan kebohongan atau kepura-puraan. Orang Batak nggak bisa berpura-pura. Kemudian yang ketiga, sifat yang terdapat di dalam unsur Daliah Natulu tadi, nilai-nilai sosial komunalis. Sosialis komunalis ya. Jadi kehidupan bersama. Nah, kalau di dalam ideologi komunisme sebenarnya dari sini intinya ya, seperti di dalam kisah para rasul itu ya, bagaimana gereja pertama, gereja mula-mula tidak ada milik pribadi, tetapi itu milik bersama dan itu dipakai untuk kebutuhan bersama. Nah, demikian ya orang Batak. Nah, karena itu orang Batak sebenarnya sangat terbuka, karena itu dikatakan sisa ada anak, sisa ada buru ya. Apa yang saya miliki itu milikmu, milik kita, milik hartamu itu juga bagian saya. Nah, karena itu ada istilah di orang Batak, bukan pelanggaran kalau orang Batak yang dikatakan manak takoraja ya. Ya, karena ada kebutuhan terdesak tertentu dia mengambil punya temannya tetapi dengan sopan santun ya. Ada itu yang disebut takoraja. Tetapi kalau dengan maksud jahat, nah itu sudah ada hukumnya. Nah, karena itu orang Batak tidak ada yang mencuri. Bisa saja dia mengambil milik orang lain karena kondisi tertentu, tetapi itu terbuka dia. Bukan mencuri, bukan niat jahat, tetapi karena keterdesakan kebutuhan, dia bisa ambil atau pakai punya orang, tetapi dia akan segera memberitahukan itu. Dan dia terbuka memberitahukan juga kepada orang lain. Dia tidak katakan misalnya ada kendaraan orang lain yang dia pakai, dia tidak akan katakan itu kendaraan dia, tetapi dikatakan napunata gitu ya, punya kita, itu punya kita, bagasta, jabuta. Nah, jadi semua orang Batak itu anakta. Nah, semua itu ya, istilah-istilah yang dipakai orang Batak itu kita punya, bukan punyaku. Nah, jadi seperti itu juga ada cerita di STT waktu itu ya, waktu Dr. J.R. Hutauruk, dosen di sana, ada mahasiswa mencuri jambu, ya mencuri lah katanya ya. Ya, mahasiswa mengambil. Jadi ditegur dosen ini, "Hai, buasa ibu atoi," dia bilang. "Ai kan napunata dari bapak," dia bilang. "Olo, ala napunata, ale napunam," dibilang J.R. Hutauruk begitu. Itu ceritanya sangat sangat santer itu ya, artinya ya itu bukan kau punya. Ya kau bisa ambil tetapi beritahu. Nah, bukan tidak ada orang pemiliknya di rumah, tetapi bilang, kasih tahu gitu. Bisa kamu ambil, tetapi itu bukan kau punya. Itu punya kita, tetapi bukan kau punya gitu. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk budayanya orang Batak ya, sosial komunalis, milik bersama, kebersamaan, jabuta, anakta. Nah, semua itu dalam istilah kita ya, kita punya. Jadi satu tradisi yang sangat langka di budaya orang lain barangkali seperti ini ya, sifat sosial komunalis yang berlaku dalam budaya Batak itu tadi. Mereka boleh melakukan pelanggaran tertentu terhadap hak orang lain, dalam tanda petik pelanggaran ya, asalkan kemudian segera memberitahukannya secara jujur dan terbuka. Jadi bukan karena niat jahat, bukan karena mau merugikan orang lain atau memperkaya diri sehingga dia mengambil atau memakai milik orang lain, tetapi dia akan segera memberitahukan dan dia terbuka bahkan kepada orang lain juga ya, karena itu bukan milik individunya, bukan pribadinya, tetapi milik bersama, dan itu harus dihargai, dihormati sebagai sosial komunalis ya. Betapapun barangkali pengalaman itu cukup menyakitkan bagi oknum secara pribadi, namun ia tidak dapat dikenakan sanksi sosial. Bahkan diyakini itulah tertib yang alamiah, keharmonisan kosmos. Nah, demikian juga pemahaman secara teologis di dalam iman Kristen ya, karena dunia ini kan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Karena itu apa saja yang ada di bumi ini adalah untuk kebutuhan hidup semua. Nah, karena itu ketika ada satu kelompok orang atau orang-orang tertentu secara individu mempunyai kebutuhan tertentu, ada yang punya orang lain dia tidak punya, dia bisa gunakan sepanjang itu dalam rangka stabilitas atau keamanan, ketertiban sosial, ketertiban alamiah ya, bukan untuk merusak dia. Nah, jadi ini nilai-nilai yang harus kita kembangkan dan sangat indah, cocok dengan iman Kristen seperti di
Kisah Para Rasul itu ya. Ya, misalnya seorang mencuri sesuatu milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya karena situasi tertentu. Atau seorang pemuda melarikan seorang gadis, memperistrinya tanpa sepengetahuan dan restu pihak keluarga perempuan. Itu yang disebut mangalua ya. Itu juga adat, mangalua itu adat. Ya, walaupun orang tuanya tidak setuju, tetapi kalau orang itu sudah sama-sama dewasa, ya pihak keluarga masing-masing itu akan mengambil alih. Bukan orang tuanya kandung ya, tetapi yang penting kedua pasangan itu sudah saling mengasihi ya, sudah sama-sama dewasa. Namun kemudian ia memberitahukannya dengan suatu cara tertentu. Nah, kalau misalnya mangalua ya dengan manuruk-nuruk ya minta maaf, keluarga dari pihak si laki-laki akan segera datang manuruk-nuruk dan itu nggak akan ditolak karena adat itu juga berlaku ya, adat mangalua itu berlaku. Ia tidak dapat dijatuhkan sanksi sosial dan tidak bisa dipolisikan itu, karena itu adalah adat dan pihak yang melanggar tidak harus menghukum diri sebagai tidak memenuhi legitimasi religius dan dia bukan melanggar aturan-aturan ketertiban ya. Tradisi seperti inilah yang disebut sebagai takoraja. Ya, jadi arti harfiahnya mencuri secara raja, ya, mencuri tetapi dengan sikap sebagai seorang yang gentleman lah gitu ya, raja, dan tidak disembunyikan. Ya, tradisi tersebut lahir dari ekspresi budaya Dalian Natolu bahwa semua orang adalah raja. Nah, jadi kalau kita raja, ya kon raja mah pangalaho, raja mah sikap. Dan cara kita melakukan aktivitas kita juga, dan motif-motif yang kita rencanakan juga ya harus raja, ya raja. Artinya terhormat gitu ya. Karena itu semua sama. Status kepemilikan juga demikian. Asalkan itu tetap diberlakukan di dalam kerangka kehidupan bersama di dalam sistem budaya tersebut. Praktek semacam ini barangkali bisa didekatkan dengan pola hidup komunitas orang Kristen perdana di Yerusalem, Kisah Para Rasul 2 ya, dengan Kisah Para Rasul 4. Oke, ini yang kita bisa dapatkan sebagai intisari dari antropologi budaya Batak ini ya, yang kita sudah bicarakan sepanjang satu semester ini. Nah, jadi karakter unggul Batak seperti ini, bagaimana menjadi identitas jati diri kita sebagai orang Batak, apalagi setelah kita menjadi Kristen, apalagi nanti kalian sebagai partohonan, yaitu religius spiritualis, semua itu dalam rangka ibadah dan hubungannya dengan Tuhan, ya. Kemudian transparan, demokratis, terbuka, jujur, tidak ada niat-niat tersembunyi, bukan untuk merusak, tetapi tetap menghargai sesama, ya, transparan, terbuka, tidak menyombongkan diri, tidak bermaksud dengan tamak, dengan sombong, ya. Kemudian sosial komunalis, milik bersama dan tidak bermaksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain atau menyenangkan diri atau memperkaya diri. Nah, jadi sosial komunalis. Oke, bagaimana dengan 3 karakter unggul Batak ini? Silahkan kita memberikan respon, tanggapan, dan kita boleh membuat refleksi-refleksi kita masing-masing. Yuk, silakan kita diskusikan. Mari, silakan. Kalian kasih tanggapan atau bertanya atau buat refleksi. Bagaimana pengamatan penghayatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketiga nilai ini menjadi karakter unggul Batak yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki,
yang kita ajarkan, dan inilah menjadi sumbangsih kekristenan bagi budaya Batak. Dan budaya Batak tentu tidak menyimpulkan seperti ini dalam istilah-istilahnya ya, tetapi karena saya secara iman Kristen meneliti, saya bisa menyimpulkan ketiga istilah tersebut menjadi karakter unggulnya Batak. Yuk, silakan. Halo. Ya, Pak. Silakan, siapa kalian mau memberi tanggapan atau bertanya atau buat refleksi? Saya Pak. Yuk, Samuel silakan. Ya Pak. Penjelasan saya ambil kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari itu Pak, yang prakata tadi yang Bapak bilang, merdomu di Tanorara. Kemarin kan Pak adalah keluarga Pak Tua sama Opung. Bapak Tua ingin mati. Tuna mati mak dohono Pak dang raro Opung mamereng. Kan merdomu di Tanorara nama dohono nih Pak. Jadi arung do Pak efek ini tujuan nyari Pak. Mana arung ini Pak. Putus-putus suaramu. Ada nggak efek ngatu juluan nyari, kemudian apa lagi? Nggak dengar saya setelah itu. Pak dalam hubungan yang sekarang kalau Pak Kurang bagus ini jaringan. Atau kamu tutup kamera biar suaranya saja biar bisa lebih jelas suara. ya Pak. Molo nomor tadi ngok cuna nomor domu di Tanorara Pak. Arong do efek samping apa mana nggak terjadi tujuan nyari di pernguluan. Oke, hanya itu? Iya Pak. Karena kemarin Pak ada gitu Pak, keluarga Pak Tua sama Opung. Ya. Ya, kalau efeknya ke depannya sudah pastilah. Ya, efeknya nggak berdamai. Dan jangan-jangan Kinoparna masing-masing HP aka namar tua-tua do kan, namar Toras sebagai anak dan bapak atau cucu kepeupungnya, itu efeknya jadi tidak terjadi keharmonisan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai seperti itu? Berarti ada sesuatu pelanggaran yang sudah terlalu kelewat. Nah, itu yang mau diingatkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti ada kesombongan, keangkuhan, atau kata-kata yang sudah berlebihan, yang tidak menjaga harmonisnya hubungan. Amardongat tubuh. Nah, kemudian tidak diselesaikan dengan baik masalahnya. Nah, kemudian terjadi itu ekses. Nah, karena itu kepekaan dalam persoalan-persoalan sehari-hari harus ada ini jalan penyelesaian dan jangan dibiarkan. Nah, apalagi kalau misalnya sudah masalah mereka itu sudah diketahui secara luas, sampai hula-hula juga merasa sudah nggak baik ya, ya hula-hulanya juga harusnya bisa mendamaikan, atau ada acara keluarga yang bisa dilakukan untuk ya istilahnya meridahan masinaur lah gitu ya. Nah, tetapi itu cara Batak lah ya, yaitu memang pihak yang berkaitan dengan Dalihan Natulu, ada burunya juga harusnya melihat itu menjadi sesuatu yang harus diatasi bersama. Nah, kalau efek ke depannya sudah pasti tidak akan damai.
Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, berarti tidak berjalan etika-etika parhamaranggion, partuturon dalihan natuli itu nggak berjalan. Atau persoalan-persoalan itu sudah menyangkut kepada masalah harga diri, ketersinggungan, yang membuat ada pihak-pihak yang menyombongkan diri ya, merendahkan orang lain begitu. Nah, ini yang dijaga. Jadi dengan nilai yang kita bicarakan ini tadi, ya berarti sudah tidak dalam rangka spiritualis religius lagi, kenyataan hidup di tengah-tengah keluarga itu. Nah, jangan-jangan ya memang nggak peduli lagi dengan kehidupan berimannya, dalam kehidupan spiritualnya, beragama ya, bersosial juga, meradat pun sudah mungkin tidak dikerjakan lagi. Nah, jadi itu caranya bagaimana adat dalam arti ritual, upacara dalam rangka dalihan natulu, termasuk juga bagian dari peribadahannya dengan aktivitas bergereja lah kalau kita sudah menjadi Kristen ini kan, berarti nggak aktif lagi mereka. Nah, tetapi kalau misalnya keluarga besar sudah merasakan ada yang tidak baik seperti itu ya, mestinya ada campur tangan dari pihak-pihak dongat tubuh, hula-hula, dohot buru. Dan itu jangan didiamkan, karena itu akan merusak kepada keseluruhan. Apalagi ini orang tua kandung, wah itu sudah pelanggaran berat lah ya dalam hubungan orang tua dengan anak. Yang nggak persoalan siapa yang salah, tetapi kenapa sampai seperti itu ada sikap anak terhadap orang tua atau orang tua tertutup begitu kepada anak. Nah, jadi itu sudah sangat fatal itu. Dan itu yang saya katakan tadi, stigma yang negatif itu yang dicapkan kepada orang Batak, ya dia masih memegang itu. Dan ini yang harus kita kikis, yang harus kita diatasi dengan nilai-nilai yang kita bicarakan ini. Sepanjang dia orang Batak yang berbudaya, apalagi orang Kristen yang sudah hidup di dalam iman Kristen, ya tidak mungkin lagi ada yang seperti itu. Tidak boleh ya. Oke, Samuel. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Saya Pak. Silakan Jana. Sangat seru Pak pembahasan yang katakan Pak barusan itu Pak. Dan ini refleksi saya Pak, memang Mardungu di Tanah Narara memang kiasan yang disampaikan begitu dalam. Ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, dan semuanya itu nyata Pak. Saya alamin juga, mungkin keluarga gitu Pak. Ada juga yang saya langsung lihat begitu langsung Pak, karena masalah tanah adat juga begitu Pak. Ada pertikaian segala macam, retak keluarga. Ya, seperti katakan Bapak, harus bergerak, misalnya buru apa segala macam. Ya. Dan ujungnya enggak Pak, mereka dibiarkan aja, itu urusan mereka bukan urusan kami. Itu ada yang begitu Pak. Jadi udah ada pemikiran mindset yang dulu mungkin sangat kental itu Pak. Harus masuk ke sini Raja Ali gini. Sekarang enggak Pak, bisa jadi adat itu serasa udah jadi di negeri sendiri, kayak di negeri Indonesia sendiri Pak. Dia udah langsung menyerap semua. Ya itu kan selesaikan secara hukum. Enggak sehukum adat lagi yang berlaku Pak. Dulu mungkin hukum adat masih berlaku, sekarang udah ada hukum negeri, ngapain kita pakai hukum adat? Ya udah, kalau hukum adat itu setelah hukum dari negeri itu aku tengok Pak yang sekarang Pak. Saya refleksikan. Justru itu krisis. Ini krisis yang mau kita tolak, yang harus kita perbaiki itu ya. Jadi kalau seperti itu sudah nggak perlu lagi adat, yang nggak usah pakai marga lagi kita, nggak usah pakai tulang, amang buru, nggak usah lagi lah. Sirabama, Tongo Jawa kan, nggak perlu lagi kita marhula buru kalau gitu. Tetapi apakah memang seperti itu orang Batak? Bukan. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu berarti dia bukan Batak yang benar lagi. Nah, karena itu harus diperbaiki.
Dan ini yang saya maksudkan menjadi tugas tanggung jawab kita. Ini memang berat karena pengaruh modernisasi, pola-pola pikir individualis, materialis yang seperti saya katakan kalau sudah kaya dia nggak akan bisa seperti itu. Suatu saat dia akan kena batunya, pasti akan kena batunya orang seperti itu. Tapi ya jangan sampai terjadilah seperti itu. Itu kan tidak jadi fatal. Nah, jadi ini yang saya maksudkan, nilai-nilai kultur Batak kita ini, Dalihan Natulu itu sudah sangat luar biasa memberikan, mengemas seluruh persoalan kehidupan itu akan bisa diselesaikan. Sepanjang ada keterbukaan, demokratis, ya, jangan orang direndahkan, jangan orang cari hormat. Nggak bisa, karena semua raja. Kita kan harus saling menghormati, dan jangan direndahkan. Nah, karena itu semua juga harus aktif. Dalihan Natulu itu juga harus dinamis, aktif ya. Hula-hulanya juga kalau sudah dilihat gitu jangan dibiarkan. Karena itu tuh hula-hulanya punya tanggung jawab untuk mendamaikan. Nah, jadi kalau hula-hula contohnya sudah tahu seperti itu dibiarkan urusan mereka itu udah nggak Batak lagi namanya. Nah, begitulah. Nah, jadi terlalu banyak. Itu yang saya katakan tugas kemarin yang saya minta kalian buat itu stigma yang sudah merusak nilai-nilai luhur kultur Batak kita ini, yang sudah tidak dipegang lagi, yang sudah dibuang atau mungkin sudah dianggap nggak perlu lagi itu. Apalagi kalau dikatakan karena kita sudah hidup bernegara dengan hukum positif, ya nggak perlu lagi dikatakan. Nah, itu bukan Batak lagi. Nah, jadi sebenarnya juga dalam hak kepemilikan tanah contohnya, orang Batak nggak perlu sertifikat. Karena itu kan milik apa namanya? Milik adat itu. Dan harus kembali kepada pemilik apa itu hak ulayat, hak adat itu. Ya, tetapi memang ini krisis itu. Inilah krisis yang kita alami. Nah, kemudian dengan modernisasi ini mau nggak mau memang terjadi seperti itu. Tetapi kita sebagai tokoh agama yang mengerti adat, yang juga harus menyampaikan nilai-nilai luhur, ya mungkin sudah dilupakan atau tidak dipedulikan, ini memang tugas berat kita. Inilah beratnya tugas kita itu. Karena memang hal-hal yang negatif itu, apalagi pengaruh dari modernisasi yang berbeda, nilai-nilai kulturnya yang individualis, materialis itu sangat bertentangan dengan budaya kita. Itu yang merusak. Nah, karena itu juga hati-hati bahwa kita Kristen ini, karena agama Kristen itu kan agama import. Nah, jadi ada juga, sadar atau tidak, kepribadian Barat yang materialis, yang individualis itu juga bisa numpang dalam gaya-gaya hidup atau ajaran-ajaran yang secara formal ataupun tidak, yang diajarkan oleh para misionaris dulu. Nah, tetapi kita sebagai orang Batak yang sudah terdidik, yang sudah mengerti tentang latar belakang kultur kita, ya di sini kita bertugas untuk mengembalikan dan membuat itu menjadi padu dengan nilai budaya kita, kekristenan kita itu. Jangan jadi berbenturan atau saling tidak peduli. Nah, karena itu sebagai seorang intelektual, ya kita ini, kalian juga akan menjadi intelektual juga ya, sekaligus sebagai budaya orang Batak yang menghayati budaya dan orang Kristen yang menghayati nilai-nilai Injil, nilai kekristenan. Disinilah tugas kita, bagaimana membuat itu menjadi padu antara budaya dengan iman, supaya menjadi padu dia. Dan memang sangat indah, sangat cocok dan relevan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada bertentangan itu dengan iman Kristen. Sangat relevan. Ketiga nilai yang tadi ya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi tantangan bagi kita, yang saya minta kalian buat PR kemarin itu ya, supaya kalian temukan dan kalian kritisi kenapa ada hal-hal yang seperti itu yang dianut, bahkan sudah menjadi stagnan ya, atau status quo, tidak mau lagi bergeser dari situ. Bahkan sampai dikatakan Mardomu di Tanorara. Wah, itu bukan Batak itu. Itu stigma tentang Batak. Batak yang berbudaya tidak seperti itu. Yang memahami budayanya tidak akan seperti itu dia. Apalagi setelah Kristen, ya nggak mungkin.
Jadi kalau ada orang Batak Kristen yang seperti itu, dia bukan Batak dan juga pasti bukan orang Kristen. Kalau sampai Mardomu di Tanorara, ya, itu bukan Batak. Karena Batak tidak akan seperti itu. Mudah orang Batak itu untuk saling memaafkan. Dan tidak ada ketertutupan bagi orang Batak. Tetapi kenapa ada seperti itu? Ya mungkin ada yang sudah melakukan pelecehan atau merendahkan, yang tidak menghormati, menyombongkan diri, dan tidak berjalan juga lagi dalihan natulu itu ya, sudah tidak peduli satu dengan yang lain. Nah karena itu ini yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai partohonan lah ya, sebagai pelayan gereja nanti, jemaat, karena toh budaya Batak kita itu akan menjadi bagian dari ekspresi praktek kehidupan kita yang nggak bisa kita abaikan itu. Oke, yang lain silahkan. Bagaimana? Nah, jadi karakter unggul Batak kita itu bagaimana kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ritual, peribadahan, religius, spiritualis, ya, transparan, terbuka, demokratis, saling menghargai, tidak ada yang direndahkan, sosial, komunalis, kepemilikan bersama, tidak ada orang menyombongkan hartanya, dan tidak pelit, ya. Dan kita bisa menggunakan milik orang lain karena itu dengan hormat, ya. Itu milik bersama, ya. Nah, jadi sangat indah dan bagus, cocok dengan iman Kristen. Kultur Batak kita itu. Cuma karena tidak diajarkan lagi, tidak dihayati. Nah, apalagi contohnya kalau anak sekarang ini ya, kalau dimarahi oleh orang tua yang lain, mungkin orang tua si anak itu akan tersinggung. Wah, enggak boleh seperti itu orang Batak. Anak saburu do halak Batak. Apalagi kalau dia dalam satu kumpulan atau satu komunitas ya. Anak saburu do halak Batak. Tapi kalau tidak lagi seperti itu ya memang sudah terjadi krisis. Sudah terjadi reduksi nilai-nilai kultur itu. Sudah tidak dihayati lagi nilai kultur. Nah, jadi kita bertugas untuk mengembalikan kultur kepada posisinya, apalagi dengan kekristenan kita yang memang tidak bisa dipisahkan lagi nilai-nilai kultur itu dengan iman Kristen. Silakan yang berikut, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Hanya ingin memberitahukan pengalaman saya kan Pak terkait istilah dari Takuraja. Saya pernah di kampung. Ada storing itu suara. Sekarang. Oke. Pas di ladang kan Pak, saya lewat dari ladang orang ini. Pernah tuang Pak. Terus ada nasnya, karena saya haus, saya ambil nasnya Pak. Kemudian besoknya saya kasih tahu sama orang tua itu, tapi nggak taunya Pak, ada orang yang nggak bertanggung jawab Pak. Dirusaki, nanas yang lain dirusak Pak, diteliki sudi Pak. Wow. Jadi ala hupa buah sudi kan Pak, honas dah tua niku. Orang apa? Dungi dulu masuk na gabi di dok koma. Seolah-olah na gabi au mandigay honas na sida Pak. Lembut dunia madokon na tuh Pak. Le nga madusuk ho mulung mabetonas. Nga na ho mabetonas. Gabi sigay ho inna Pak. Jadi maksud tuh Pak. Sa wibu ina Pak. Dok toka dongan ka Pak. Ikut. Mula memang selagi boy do pe. Tahu apa buang Pak, sebelum tahu sesuatu julu tahu buang Pak. Sebelumnya menurut tuh
kurang pas do istilah takur rezop Pak. Sorry Pak. Ya itu karena ada orang yang sabotase ya. Nah jadi kalau kamu jelaskan dan opungmu itu sudah mak tuamu atau opungmu sudah tahu kenapa seperti itu, dia tentu nggak akan kepada kamu alamat kemarahannya. Tapi karena ada orang yang sabotase itu kan sesuatu yang di luar apalah ya. Tetapi caramu itu sudah benar. Dan itulah indahnya orang Batak. Dan enggak akan marah itu, tidak akan marah. Sepanjang terbuka ya, karena itu memang milik bersama. Nah, tetapi juga jangan dirusak. Jangan dirusak. Oke, pengalaman-pengalaman seperti itu menjadi satu refleksi juga dengan nilai-nilai yang kita bicarakan ini ya. Nah, sekarang bagaimana supaya itu hal-hal yang positifnya itulah kita kembangkan. Jangan lagi ada orang yang melakukan tindakan yang tidak baik atau kejahatan atau merusak atau mencuri dalam arti untuk memperkaya diri atau merugikan orang lain ya. Oke. Silakan yang berikut siapa lagi? Silakan Resen yang mau bicara. Halo. Bisanya kalian pahami yang saya sampaikan ini? Iya, Pak. Bisa, Pak. Tohodo menanggang ya Hodoki. Saya sedikit, Pak. Iya, Pak. Siapa? Silakan. Hendro, Samuel. Pak. Sama Samuel. Yuk, silakan. Malo lak bala ko Pak, ngarong bero mungkin budar na Pak, menanggapi kebiasaan na. Dang na Pak. Ganun tuwag kasampe mabuk, jala dong mabuk Pak, gabi lancar makatatay, gabi magon na Pak. Aro karena ko na sifat anila Bataki Pak. Itu enggak punya jiwa Batak itu. Pengecut Cerita itu ada, orang Batak enggak ada seperti itu. Itu orang mau Pak, saya ada hula-hula na Pak. Iya, itu pengecut, bukan orang Batak seperti itu. Orang Batak Berarti itu terbuka kok. Berarti Batak kawin. Dang Batak ki. Pengecut deh, orang kerdil itu. Dang na Batak ki. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita harus kembangkan ya. Jadi kalau ada sifat yang seperti itu ya kita harus katakan dang Batak kok. Ningom matudongani kan. Itu bukan orang Batak seperti itu. Orang Batak itu berani karena benar, jujur, terbuka, dan tidak akan pengecut dia. Orang Batak enggak pengecut. Jangan dong halak Batak pengecut, dan itu enggak cocok dengan budaya Batak, kultur kita enggak seperti itu. Atau panguga-pugapi ya, itu bukan kultur Batak itu. Itu sampah budaya itu. Oke, siapa lagi? Silakan. Mana resennya? Morris. Silakan Morris. Saya sendiri kan Pak, memang orang Batak ini terkenal ya Pak. Tapi permasalahannya banyak ya Pak. Terbesar ya Pak, bagian tanah Pak. Iya. Warisan. Itulah yang paling mendalam bagian orang. Karena warisan ini berebutan sampai keturunan. Ya. Jadi makanya makin mendalam orang Batak kalau bagian warisan Pak. Ya. Baru Pak yang kedua, orang Batak memang Pak diakui memang peradatan Pak. Tapi nggak semua orang peradatan orang Batak memahami tentang adat itu Pak. Ada orang entah ada salah satu tempat misalnya salah satu contoh muli buruna. Jadi ibana dang dot mengulang acara
akadongan na merpesta nang do tiba na di tungguan di sektor maupun di permargaan Pak. Jadi semua dia mau Pak. Bainoku agak asabui ibana mengerti. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, yang pertama memang itu krisis yang sangat besar sekarang, apalagi di wilayah daerah Tapanuli ya, Tanah Batak. Karena sekarang ini kan harga tanah itu sudah jadi tinggi, apalagi sudah diperjualbelikan jadi rebutan. Dan memang ini masalah yang sangat serius, yang mestinya gereja harus turun tangan ya dengan betul-betul memberikan paramahanion lah, karena memang sudah serius persoalan tanah di Tanah Batak ini. Nah, jadi kembali kepada persoalan bagaimana nilai-nilai kultur, ya disinilah raja-raja adat itu juga harus bertemu, membicarakan ini, supaya jangan semakin susah keadaan di antara Namar Hamaranggi, akan Namar Dongat Tubuh, masalah tanah ini. Nah, jadi raja-raja adat mestinya juga punya inisiatif dan gereja bisa bekerja sama. Cuma saya sendiri juga agak apatis lah saya katakan, karena memang sudah tidak peduli sama sekali sesama orang Batak ini. Dan juga hula-hula juga tidak dihargai atau tidak mau peduli, dan tidak terjadi ada mediasi untuk persoalan-persoalan seperti itu. Jadi akhirnya kembali kepada persoalan hukum positif, nanti jadi persoalan ke pengadilan nanti. Dan sebenarnya nggak perlu. Nah, gereja juga, kan gereja sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Batak. Nah, jadi tokoh-tokoh gereja juga harusnya menggembalakan supaya kembalilah kepada nilai-nilai kultur, apalagi dalam iman Kristen, supaya jangan semakin parah. Dan memang sudah sangat serius ini. Tapi apalah yang kita bisa katakan lah ya, apa yang kita bisa buat. Karena memang harusnya orang tua-tua yang bisa mengatasi atau memediasi lah ya. Kalau nanti ke hukum positif pasti akan sama-sama rugi, akan sama-sama susah dan tidak bisa berdamai lagi, nggak bisa berdamai. Karena hukum kan itu ya seperti pedang memisah dia. Itu kan pedang negara itu untuk memisah kejahatan, langsung dikatakan yang jahat dengan yang salah dengan yang benar kan. Nah, jadi langsung memisah. Sementara dalam kehidupan kultur tidak senantiasa bisa seperti itu. Ya tidak senantiasa langsung dicap sebagai yang jahat atau yang salah yang dengan yang benar ya, tetapi ya miskomunikasi atau salah pengertian atau hal-hal yang terlanjur itu kan gampang sebenarnya kalau dimediasi secara adat atau gereja ya. Nah, tetapi kalau sudah hukum positif nggak bisa lagi, nggak ada lagi titik temu. Sudah pasti menang kalah di situ. Dan sebenarnya nggak ada yang menang. Sama-sama kalah, rugi. Sama-sama rugi. Nah, menyadarkan inilah perlunya. Nah, yang kedua tadi itu sudah kelewat. Nggak tahu kenapa ada seperti itu sampai ada bapaknya nggak menghadiri ya. Sudah sama seperti yang tadi bapak dengan anaknya Mardomuli Tanorara kok sampai seperti itu. Ya, ini keprihatinan yang semakin nyata ya di tengah-tengah konteks budaya Batak, dan sekaligus kita yang orang Kristen. Dan di sini yang kita harus prihatin ya, kenapa gereja juga tidak mau peduli atau mungkin sepertinya tidak berperan lagi. Nah, jadi ini bagaimana ya? Itu yang harus kita sol-soli ya, kita sesali, jangan lagi seperti itu. Mestinya gereja ikut aktif karena gereja lebih mudah untuk membuat mediasi, dan apalagi kalau masih ada hubungan-hubungan kekerabatan dalihan naturu itu ya dari oknum-oknum pimpinan gereja, itu akan lebih mudah sebenarnya. Tapi persoalannya maukah
Pedulikah? Nah, karena itu kepada kita yang saya harapkan dari pelajaran kita ini supaya kita peduli. Karena itu nggak bisa dipisah kehidupan gereja dengan kehidupan budaya, kultur kita. Nggak bisa dipisah itu. Itu sangat prihatin ya. Nah, semoga bagian yang kita bicarakan ini, materi pelajaran atau kuliah kita ini juga sedikit banyak memberikan pencerahan lah buat kalian ya. Kalian sudah mengerti, sudah tahu ya persoalan bagaimana mempraktekkan itu menjadi bagian lanjutan yang nanti kamu bisa kembangkan lah. Dan semoga kalian nanti sebagai partohonan, sebagai pimpinan jemaat juga sudah tahu hal-hal yang sepatutnya dan seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab gereja dan juga posisi kita dalam hubungan-hubungan kekerabatan Dalihan Natulu itu. Dan disinilah perlunya kita dalam pembekalan atau ilmu pengetahuan dengan hal-hal yang kita akan hadapi nanti di tengah-tengah pelayanan. Dan itu pasti akan kita hadapi. Nah, jadi ini modal untuk kalian lah ya, minimal. Tetapi kalaupun kalian nanti sudah menjadi pimpinan jemaat, ya tetaplah lakukan. Karena itu memang tidak bisa dipisah. Posisi kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai parhalado, dengan orang Batak, itu sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah itu. Itu sangat efektif. Oke, begitu ya, Morris. Ada yang berikut, silakan Resen. Saya Pak, Enrique Pak. Enrique. Ini tadi Samuel ya, ada? Iya, Pak. Samuel baru Enrique ya. Resen lah biar gampang saya melihat. Samuel baru nanti Enrique. Silakan. Biarlah Bang itu dulu, Pak. Oh gitu. Enrique, silakanlah. Ya Pak, terima kasih Pak untuk materinya. Pak satu hari ini. Jadi Pak tentang mengenai sifat orang Batak, karakter Batak Pak. Jadi saya pernah mengenal guru Huria Pak. Guru Huria saya dulu Pak. Tidak usah disebut nama Pak. Kebetulan guru Huria ini Pak perminum Pak. Jadi kemarin Pak sudah pindah memang guru Huria ini Pak. Kemarin pas malam tahun baru Pak minumlah dia bersama mertuanya Pak. Minum si mertuanya Pak. HP nggak gudang di ini mana Pak. Jadi ini mana si mertuanya Pak. Ay ho majo, sena to kata si mertuanya Pak. Ho majo, ini ho si mertuanya soni Pak. Ay kon si pasako ni hela sa kondida. Allah memang Pak terkendali ora Pak. Ho majo ni turu-turu si mertuanya soni Pak. Ay ho majo sena, saya hipa ho si mertuanya Pak. Allah memang si mertuanya Pak dan pola dia rok Pak, lang ibo to minum kan. Jadi duk pesuk begini memang dan kita ikut secara langsung. Perlu si mertuanya ala libo to ala RT huruan sida perberida dan Pak. Melalui beruna merok Pak. Saya Pak pasingok helana Pak. Ini taringot penggunaan bahasa Pak mulu sebenarnya mulu taringot walak Batak Pak mulu hoin Pak terus ada lagi jengdi sebetulnya hera kasari Pak. Apalagi itu tua hoin langsung nih Pak. Jadi hera kasar. Iya Pak. Terus itu yang Pak. Jadi memang kurang sebetulnya Pak bahasa-bahasa Batak yang sebenarnya kita pakai di sini tapi di sana kasar Pak. Seperti misalnya Pak mulu maaf kata Pak mulu kon kata pidong di Barus Pak itu sudah sangat kasar Pak. Apa mulu itu Pak mulu pidong Pak biasa harus ini Pak. Akhirnya langsung ini Pak. Iya, jadi itu sudah terlalu apa ya melanggar kepada norma-norma HP songon partohonat deui bana babuk. Itu kan sudah salah. Nah, dengan demikian berbahasa juga udah nggak sopan. Nah, tentu nggak suka rohani si matuanai kan sudah hula-hulanya itu pun si matuannya itu sudah sungkan untuk mengatakan apa kepada dia. Nah, jadi karena itu memang inilah perlunya kita sedikit banyak mengerti tentang budaya. Jangan kita lakukanlah hal-hal seperti itu. Nah, karena itu juga apalagi pertohonan kalau dia sampai minum mabuk, waduh itu sudah mempermalukan itu kepada tohonannya sendiri. Ya, itulah jadi peringatan lah untuk kita ya. Unang be badua halihok kamu si songone.
Jangan sampailah terjadi. Ya, Samuel tadi, silakan Samuel. Ya Pak, begini Pak, kan adalah Pak, arung mah salah lidu takap Pak, lama mangarat tu Jawa. Adung 2 tahun ibu nasi, mardo ame ibu tubuh Jawa. Siga maburu Jawa di Pak. HP, dangi bawa tu huta. Aturan nakap Pak, boy marah pabon nih. Aitung na iban ada nanaringgan. Ba di paapuhon buru Jawa itu periban nanoi kapak boy masuk di kapak. Iya, itu tulang nak. Bilang iba boy iban apa? Itu tulang nak. Jadi, tangi boy iban tu huta Pak. Baru saat tu zona ri Pak. Dangarong dupe tanggapan nih huria manang na pena tu ada tarik tu si Pak. Baru di manakah posisi gereja menghadapi hal-hal sisong ini Pak? Ya harus proaktif gereja kalau sudah ada isu seperti itu. Pertama ya harus ditemui keluarganya langsung. Dan keluarganya harus mengecek kebenarannya. Dan jangan ditutup-tutupi. Nah apalagi di gereja kita KBP kan ada jelas begini Pak. Ruhut Paramahanion itu. Sebentar Pak. Setelah Pak, mati mana tua-tua ni bawa narai Roma. Oh. Mulak kalaki duhu tadi bu mabur zawai. Oh. Nga 2 geling apa? Tapi dak parbinoto huria dohot. Aka beda tua ada Pak. Iya. Ya pasti dari gereja dia kena sanksi kan. Owner PP Mei. Tetapi mereka akan. Kalau satu hari Pak, dangarong gue Pak. Wah, udah kealpaan itu. Pelayan gereja itu juga sudah nggak benar. Jadi pimpinan jemaat di situ sudah bisa ditegur oleh pendeta resortnya itu. Jangan sempat seperti itu. Dan itu harus diteliti supaya segera bisa dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan ya. Jadi jangan dibiarkan dia terus dalam berdosa. Apalagi nanti kalau sampai anak-anaknya besar kan repot itu, merepotkan sekali. Nah, tetapi janganlah sampai anak-anaknya besar. Yang kondisi sekarang ini saja kan dia sudah jadi perbincangan atau mungkin gereja juga jadi dicibir. Kenapa dibiarkan? Jadi gereja nggak boleh mendiamkan itu. Nah, tetapi juga dari segi adat, tokoh-tokoh warga, tokoh-tokoh adat lah orang-orang tua, ya harusnya segera mengambil tindakan, ya jalan keluar yang dilakukan oleh adat, ya pasu-pasu raja, walaupun itu bukan acara gereja lagi ya, tetapi dia harus dihukum dari gereja, dikenakan sanksi, supaya bisa digembalakan untuk nanti dijakon mulak. Dan mudah-mudahan ya keluarganya itu juga sudah bisa menjadi Kristen kan, dan itu yang harus digembalakan. Tapi jangan didiamkan. Kalau didiamkan itu sudah membiarkan kesalahan. Dan itu tugas sebagai pimpinan jemaat atau pertohonan parhalado harus menanggapi itu, memberikan solusi dan jangan dibiarkan. Iya. Nah itu dia sekarang masih di kampung, tinggal. Enggak Pak. Alah marah terus Pak. Oh ngamulak. Bulan nanti udah tutur narahi Pak. Mulak. Nah jadi akhirnya itu jadi liar dia kan, atau mungkin jadi asal-asalan saja lah ke gereja mana saja dia, tetapi sudah hilang hak dia sebagai warga jemaat di HKBP dan gereja sudah membiarkan dia hilang. Jadi dari segi tohonan Paramahanion ya Tuhan akan tuntut nanti kepada majelis jemaat setempat, kenapa dibiarkan begitu dombanya tersesat, nggak digembalakan. Dan itu beratnya. Tetapi ya memang inilah manusia kita sekarang ini sudah sama-sama nggak peduli. Nah itu tugas tohonan yang harus tegas dilaksanakan. Nggak boleh didiamkan itu.
Nah, jadi kejahatan yang didiamkan berarti dibenarkan kalau didiamkan. Berarti gereja sudah melakukan pembiaran terhadap dosa dan gereja sudah jadi dituntut Tuhan nanti pelaksanaan apanya, tohonannya itu, para pertohonan. Oke, begitu Samuel. Inilah menjadi pembelajaran dan peringatan buat kita lah, jangan dibiarkan itu. Oke, masih ada? Saya Pak. Pander, Pak. silakan. Iya Pak. Kosong udah Pak. Taringot hitalak batakon di nalau makabor saya ke tunuk Pak. Songon na di utanami Pak. Yama hama gos ada dana. Hey, dung tulu hari tulu borgin nga robiak kada tu lamangannya aku manang na manglulu ini ngemak dang lararapot dung ma hari pa paton Roma padita manang yakun dita ibagas tanging non malutung pituan nung mati bana patar mo bakena ba tepat ma sore kappa arong ma perburu ba siang go perburu manago bakke hapek nama gue don ba pede hata na bapak na doon na mabuno jadi nagabi suku bapak taringot tu nama kapor siya na doon no do ba terluboy mahami kacalot pleno dinalao tu halu pak songi pak ya jangan sampailah seperti itu. Aina gabe merdetui museng bulu songoni dan rekod be nomor Tuhan nih. Nah tetapi kalau gereja abai sampai 3 hari nggak dicampuri, nggak ada diatoi gereja ya jamaat juga jadi ini toh cari jalan keluar yang lain. Ya kealpaan yang sangat fatal itu bagi seorang pelayan full timer yang kalau masih ada di situ yang full timer ya. Nah mestinya juga sintua lingkungannya kan sudah tahu yang bisa mendoakan atau menyampaikan kepada guru huria, pimpinan jemaatnya. Di kampung itu nggak ada sintuanya rupanya. Arong do pa alay buang apa iban na yutan naman mga kaborsya ka na malopa. Itulah Bagaimana mestinya kan may tugas jual. sintua. Bagaimana ujul may jual ka lagi ba siyan pengulian Uria ba? Iya. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi sintua. Ape kapa dung ibo to song ni gabe herana penyesalan ma dia lagi ala nung ijo kana maloon gabe keluar ma hata nasuhata pak song nu dope ala ni jo gabe song ni pak Maksudnya tu sehat ay. Tu aka namalo iba aka de tui nung dapat ni tanya ko padite pak. Ya itulah. Jadi tuan ini mah etor museng padita kan manangnya konektor dapat museng bakena. Nah, jadi kalau misalnya dari hari pertama sudah datang pendeta kan nggak akan masuk lagi datu itu. Ya memang ini tugas-tugas yang sangat spesifik di lingkungan masih huta lah kita ya. Di huta-huta ya banyak masih percaya kepada datu. Nah karena itu sebagai pelayan, sebagai pertohonan harus bisa cepatlah bergerak mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Tugas-tugas penggembalaan itu harus jelas. Jangan dibiarkan jemaat yang sudah susah mengalami masalah sehingga cari jalan keluar yang lain. Yaitu keprihatinan lah, jangan jadi kita juga lakukan hal seperti itu kelak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, biar kita akhiri. Tapi dengan seluruh rangkaian dari materi kita ini, bagaimana karakter unggul kita ini supaya kita betul-betul hayati dan diajarkan ya. Dengan istilah yang saya buat, religi spiritualis,
juga dengan transparan, demokratis, sosial, komunalis. Inilah menjadi intisari kesimpulan dari nilai-nilai budaya Dalihan Natulu kita itu. Jadi itu dapat disarikan dari seluruh peradaban Dalihan Natulu yang kita bisa dapatkan, yang harus kita miliki dan kembangkan dalam hal-hal yang positif untuk mengikis stigma hal-hal yang negatif tentang Batak dan perilaku atau penyimpangan-penyimpangan yang sudah semakin mengkhawatirkan dalam kehidupan orang Batak. Nah, karena itu saya pikir semoga kalian juga kelak boleh kembali memulihkan, paling tidak ya, kalian sendiri juga sudah menyadari ada nilai-nilai kultur yang sangat luhur, yang sangat sesuai dengan Injil, yang bisa dan harus menjadi bagian dari praktek kehidupan sebagai orang Batak Kristen. Dan itu juga menjadi kesaksian gereja orang Kristen di tengah-tengah tradisi Batak dan bahkan sumbangsi Batak bagi kemanusiaan secara universal. Karena ini unik dan menarik. Dan saya pikir jarang yang seperti ini. Orang Batak Kristen sudah menjadi satu paduan iman Kristen dan budaya Batak yang sangat serasi. Oke, kalau tidak ada, biar kita akhiri. Sudah bisa? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri, kita tutup dalam doa. Segala puji, syukur, terima kasih kepadamu Bapa di sorga atas perkenananmu kami boleh melanjutkan kembali materi pembelajaran kami yang secara khusus tentang karakter unggul Batak yang kami boleh dapatkan dari pelajaran selama beberapa minggu yang Tuhan kiranya jadikan menjadi bekal untuk anak-anakmu ini kelak menjadi pelayan di tengah-tengah gerejamu khususnya di komunitas Batak. Ajar kami Tuhan untuk lebih dapat memahami kehendak Tuhan, berikan hikmat bagi kami dalam melaksanakan tugas panggilan kami kelak di tengah-tengah gerejamu, di tengah masyarakat Batak, dan bahkan untuk kemanusiaan secara universal di dunia ini. Berkatilah kami juga Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat sore. Tuhan berkati ya. Selamat sore Pak. Sore Pak.